Yaps, balik lagi di podcast Budak Jambi bersama Aldo di sini. Halo Bang Panjo. Iya. Udah. Tapi yang jelas nama asli sebenarnya ini siapa sih? Aldo Giustino. Nama aku Aldo Giustino. Aldo Giustino. Ini ada panggilannya dak? Sebagai penonton. Oh, udah ada. Udah ada. Kita udah terlalu sedikit. Udah ada YouTuber itu ya. Udah. Karena kita sesuai dengan apa yang kemampuan kita. Ayo jalan biar berarti. Iya. Udah ada. Hai guys. Hai guys, halo apa? Hai cependak people gitu ada. Oh, ya? Cependak people ada ya? Udah. Siapa tahu kan. Udah, jangan. Jangan sampai. Ini udah mulai bahaya. Ya, Tapi yang jelas tuh? sebelumnya terima kasih Aldo udah datang. Oh, oke. Ini bisa dibilang Aldo ini salah satu content creator lah ya. Content creator. Tapi tidak mau disebut YouTuber. Jangan dong, jangan YouTuber. Nggak. Aldo ini salah satu anak muda Jambi yang kreatif dalam segi kreatornya. Apa sih sebutannya visual? Apa tuh? Visual effect. Visual effect. Itu itunya. Kalau konten utamanya sih biasa sebetulnya kayak short film, sketch video, cuma dibalut dengan visual effect. Lebih fokusin ke editingnya lah. Editing, visual effect, CGI, segala macam. Itu mulai dari kapan? Dari 2015. Dari 2015 ya? Dia 2015 awal lah, itu mulai YouTube-nya ya, awalnya tuh malah bukan di YouTube bikin videonya. Jadi di? Awal videonya nian tuh ya, sebelum bikin film. Nah. Aku bikin video kayak tahu Zeking gak sih? Nah. Yang magic gitu, ya. magic Tiba-tiba ada tiba-tiba muncul gitu. Nah, awalnya video kayak gitu tuh, bikin visual effect gitu. Cuma kalau dari segi editing ya, awalnya emang gak suka video, tapi emang gara-gara dulu tuh pakai HP Nokia tadi sih, bikin jeda-jeda, tak hilang. Itu awalnya suka kayak keren kayak gitu. Tapi belum kepikir kayak gitu tekniknya. Pas nonton Zeking dia pakai kayak gitu, coba kali bikin bersin. Dulu tuh ada tuh Benak Ribut sempat bikin bersin hilang, Hasim hilang gitu. Hilang ya. Itu mulai itu bikin Hasim hilang. Wih, udah keren. Kok biasa baik. Upload kayak gitu. Kita upload dulu tuh IG atau sama sekali dulu IG tuh kayak alay gitu. Apa sih? Dulu kan cewek-cewek dah sih 2014 2015 itu cewek-cewek main IG. Kayak ini cuma upload foto apa gawe. Bingung. Udah pede. Benar. Sosokan tapi dulu tuh bikin Instagram cuma follow Indofitgram. Cuma untuk di repost Indofitgram ya. Sekedar itu ya. Upload kok udah di notice. Udah bikin nih, udah masuk buka YouTube, nonton. Kebetulan suka nonton referensinya Koridor Digital ada tuh di luar itu. Film ya. Itu awal mulai itu bisa bikin belum visual yang cut kan belum visual effect tuh masih jeda-jeda kayak itu. Nah, nemu titik visual effectnya tuh pas nonton Koridor Digital itu dia bikin kayak Call of Duty nih. Tapi real life. Tembak-tembakan real life tuh. Penasaran dong, kok bisa nembak orang ini kayak mana caranya kan? Bikin kali ya. Itu asli tembaknya sampai mati. Udah heroin. Pengennya gitu. Waduh. Nah. Jadi itu pas bikin kayak gitu, belum tahu tuh bener-bener ini cara ngeditnya kayak mana. Taunya cuma jeda-jeda wae, tekat. Dulu tuh bikin video ngedit itu cuma iseng. Kebetulan bapakku ini nih bikin video wedding nanti, syuting kameramen wedding. Jadi sering nengok bapak ngedit. Cuma tahu cut gini be. Pakai Pinnacle Studio. Mirip lah sama Windows Movie Maker. Bener kayak gitulah awal-awalnya. Tapi bisa nembak kayak mana caranya kan. Nah, karena itu tuh download dulu filmnya. Tes. Udah dulu bisa edit tapi tidak. Itu betul itu Jambi 2015 lagi kabut asap. Sangat mendukung atmosfernya. Aku baru masuk SMA pas itu. Jadi jangan tersangka kalau aku tua ya, jadi aku muda. Gila ya, kalian tua terus. Atau Jambi kabut asap lah ya. Oh, ini keren juga tempatnya ya. Kayak, ini perang nian gitu, asap-asap di mana-mana. Ates lah bikin. Ini aku kumpulin nih budak-budak komplek di rumah. Itu semua kita budak mana entah anak SMP aku aja, budak kecil, kawan-kawan aku juga ada yang sepantaran, ada yang masih di bawah, bahkan di bawah anak kelas 5 SD. Aku kumpulin, aku kasih tunjuk nih. Ada video ini perang-perangan. Tidak, ada orang bikin tembak-tembakan kayak gini. Tembaknya dulu isi koridor tuh bikin pakai tembakan mainan nih. Tapi bisa nembak keluar api gitu. Wih, keren banget tuh.
mau udah kita bikinin. Bisa mau bikin. Bisa. Padahal udah bisa ngedit. Aku udah bisa. Ayolah gitu teh. Ayolah. Ayo. Pagi-pagi tuh ya. Langsung start di lapangan komplek tuh. Aku atur tuh deh. Kau di sini yo. Age dia ini mati. Kau tembak. Oh masa aku mati duluan? Iya. Yang udah kecil tuh. Ada apa Age mati? Age lawan ini teroris lawan polisi. Orang tuh kan tau ya referensi PB lah itu. Iya. Jadi tembak mati lah. Kumpul. Ini mati tuh tembak. Dah, ini mati. Tembak lagi. Jadi kayak perang-perang di lapangan-lapangan lah. Yeah. Pakai kayu. Kita data mainan. Apa yang ada nih? Patahin ranting. Tembak. Tadi kau nih, aku senjatanya nih, ini kayak shotgun. Iya, loncat-loncat dia. Berarti sekreatif itu berarti ya? Segabut itu sih. Lebih ke situ. Segabut ya? Lebih sedati gawe. Kalau sekreatif bakal cari senjata yang bagus dong. Siapa tahu nunggu pas lebaran kan? Ini yang ada ini be. Soalnya enggak tahu, aku juga udah yakin itu bakal video jadi. Cuma kayak ini dati gawe tapi orang ini kok bisa bikin nembak. Aku mau bisa nembak. Aku dapat tahu harus nembak. Padahal bisa ngedit sama sekali tuh. Udah jadi ini udah jadi nih. Itu pakai HP tuh waktu itu HP Oppo ngomong produk. Enggak boleh. Odo ya. Pakai Odo. Odo masih jelek lah. Masih RAM 500 MB kamera. Odo aku sudah naik. Kebetulan lagi udah naik kan? Ya, iOS 20. Wow. Jadi enggak perlu lah. Habis itu udah syuting, udah nih, kata budak tuh, kapan jadinya nih? Besok jadi, beban juga deh, besok jadi aku bilang. Ke warnet aku saat itu juga habis syuting, warnet, begadang, downloadin tutorial, kayak mana cara bikin nembak, kayak mana cara bikin ini, download software, rupanya pakai After Effects kayak gini-gini, download After Effects belum ngerti, ngerti Photoshop aja. Udah gambar api PNG, tempel-tempel di situ, cetar, masukin suara, jadi, padahal entah itu hasilnya cuma, tapi udah, emang karena isinya anak-anak kali kan, SMP, anak gini, udah pas jadi, keren, upload tuh dulu belum ada YouTube, masih belum bikin YouTube, penonton cuma belum pengen aktif di YouTube gitu. Publishnya di Facebook. Oh, di Facebook. Dulu yang paling naik itu kan Facebook. Iya sih, Facebook sih. Dulu sosial media yang paling disayangin jangan sampai di-hack itu kan Facebook gitu. Jangan sampai di-hack kawan anak. Nama Facebooknya apa? Aldo Canon Rock. Wah, gila. Itu tuh ganti-ganti dulu sebelum Aldo Canon. Aldo Boyzone. Aldo Boyzone part 2. Ada pakai Aldo Dozon selalu setia. Enggak. Ya. Tapi kerjanya mencari cinta sejati tetap. Fitimnya. Ya kan? Itu fitimnya itu. Kacau. Seru sih. Upload itu kalau Facebook aku 4.000, parah. Kayak mana biar orang nonton bikin orang suka sama video gitu kan susah dah sih. Iya. Jangan bikin orang suka, bikin biar orang benci kan. Iya. Soalnya videonya aku udah yakin orang suka, ini tuh cuma apalah budak kecil pakai HP rekam goyang kan, upload udah. Aku tuh yang penting orang tuh notice jangan suka dulu, yang penting orang tuh notice dulu. Aku upload, aku tag ke semua orang 4.000 ekor tuh. Aku semua bener sepegal itu, aku 2 jam main warnet cuma untuk ngetik tag. Udah di-upload, komen, apa dia nih? Ya Allah, ini gini. Ya Allah, udah kecil so ini. Nah ini. Jadi gara-gara dia benci tuh, dia nge-tag kawannya lain. Tengok nih, video udah enggak jelas. Boleh ada juga, orang baru dong yang masuk. Boleh juga, marketingan dan ya. Bukan marketing, itu lebih ke sok pede banget. Nah itu bahasa yang agak keren deh. Iya. Mau ngatuin dia enak pula. Iya. Cek orang banyak nonton. Banyak nonton. Jadi itu 2 hari upload itu 2.000 yang nonton. Bukan dari kawan ya, mungkin dari tag-tagan komen itu. Gara-gara orang benci banyak ya. Jijik lah. Jijik, lebih ke jijik. Iya. Sebenarnya aku juga jijik nih. Tapi tidak jadi masalah, menurut aku itu sebuah proses. Sangat. Nah, dari awal hal kayak gitu, asli. Aldo bisa sampai di titik sekarang kan? Gara-gara itu, gara-gara rame, ada yang notice tuh. Dulu tuh fanpage paling besar di Facebook tuh
MCI itu sih, Meme Komik Indonesia. Notice tuh, keren. Boleh di-repost gak? Wow, dilihat Indonesia dong. Terus baru di saat itu 2015 loh. Meme komik lagi parah gitu. Nah itu, wah ini kan caption aku bikin lebay nih. Pemuda Jambi bla 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 bla. Bikin video gini. Terus baru di upload Meme Komik, dikala kabut asap gini. Anak muda ini tetap berkarya bla bla bla. Rame Pak, langsung Pak di Facebook Pak langsung. Oh itu kayak gini. Banyak. Langsung dari situ langsung rupanya bisa ya gini ya. Dari segabut ini gitu loh, cuma bikin tembak-tembakan aja. Bisa gitu untuk orang suka. Ada penikmatnya juga rupanya sejelek itu video. Benar. Mau sejelek apapun video ada penikmatnya pasti. Gue udah bikin part 2. Jadi yang lain-lain itu jadi suka. Bukan suka karena rame ya, suka karena proses syuting aja. Benar. Itu asli sih. Biarpun budak kecil ya. Biarpun ada yang SD, ada yang SMP waktu 2015 ya. Dia kan aku ajak nih. Tetap maunya tuh bukan karena videonya rame, bukan karena ini video banyak tonton nih gitu bakal. Udah ada bagian situ kayak, kita emang senang gitu kayak salah cut gitu. Ketemu hal baru gitu, anak kecil bisa cut, bisa ulang tahu gitu proses. Rupanya syuting kayak gini Kak. Nah baru bikin terus itu rame-rame bikin part 2-nya. Bahkan ada itu kan judul videonya tembak-tembakan pakai kayu tuh. Itu judulnya Warots. Itu video pertama? Video pertama yang panjang ya. Masih ada sampai sekarang? Masih ada sebenarnya. Di Facebook masih ada, tapi sudah kan aku upload di YouTube. Oh, sekarang sudah di-upload di akun YouTube. Nah. Habis itu bikin part 2 itu, Warots part 2. Habis itu ada lagi, bisa macam-macam itu lah. Tapi udah ada rame lagi dong, masih dong. Kalau dalam hal segi yang sudah Aldo jalanin dari awal tadi pembahasan sampai di titik sekarang, video yang menurut Aldo yang ibaratkan anjing ini nih kok bisa bikin aku senang ya, bisa bikin aku sampai di kayak sekarang nih kayak kok ada tersadar bahwa ada perkembangan dalam segi ngedit, dalam segi ngebikin sebuah video itu. Iya, Warots itu sih. Iya, di video pertama itu berarti? Di video pertama, jujur di video pertama. Soalnya itu benar-benar ada efek sama sekali, cuma kayak download darah green screen itu ciprat. Nah, gara-gara video itu yang bikin aku lumayan naik gitu ya. Sekarang aku remake lagi itu sempat sama Aris tuh main juga sama kawan-kawan lain nih. Terus kita bikinnya lebih Warots nih, kayak kemarin Warots tetap pakai kayu, tapi agak level up dikit tuh. Nah, itu tahun 2018 kemarin aku remake lagi. Itu udah pakai SLR, udah lengkap lah. Udah ngeset tempat lah, tempatnya di sini, kita pakai kostum ini. Nah itu pas udah bikin itu tuh kayak anjing, ini baru ini udah terasa gitu naik sini, naik level up, gitu. Baru habis itu baru udah pelajari software segala macam. Dan ini salah satu kayak menurut aku pelajaran bisa aku ambil dari Aldo bahwa sekarang bukan masalah fasilitas atau segala macam. Pertama kemauan. Bener, kemauan. Tidak memikirkan yang aneh-aneh dulu. Mau seperti apa dulu atau nanti kita pikirkan. Intinya tuh berbuat. Iya, intinya gabut sih kalau aku ya. Apapun kayaknya contoh kayak misalnya podcast itu lah pasti karena datek gawe dulu kan. Datek gawe emang nganggur, tapi kayaknya suasananya pas gitu. Kayak kabut tuh kan kayak kebetulan lagi nonton film perang terus kabut. Ini Call of Duty nih ya nih, harus perang nih di sini tempatnya kayak gitu. Bikin perang, jadi perang nih waktu. Udah, lanjut terus, sekarang bikin cari-cari ide lain, coba yang lain. Tapi sempat pengen keluar gitu dari jalur. Jadi sosokan. Dulu kan emang sukanya visual effect tuh, segala macam ya. Kayak Zeking segala macam. Bukan sempat pengen keluar ya. Gara-gara kayak nengok konten-konten lain sempat kegeser dikit gitu, tiba-tiba kayak seru kali nge-vlog, kayak seru kali nge-prank, kayak seru. Pernah bang, aku ada kawan aku Seko ada lah itu di Jambi juga, dibikin itu prank, aku mau gitu, dia udah jadi ikut prank, bisa ya, kok orang bisa, halo guys, blablabla gitu, coba. Pas
coba prank, coba ngeplok, coba segala macam udah pengen coba lagi. Nggak senang lagunya. Senang di sini. Nggak pas kok senang. Seru penonton banyak yang kayak gitu, penontonnya banyak cuma kayak aku udah Aldo gitu. Kok jadi Aldi ya? Bukan Aldo. Kok jadi Aldo prankster itu kan kurang. Nggak ada kurang kalau gitu. Kacau. Nggak bisa. Tapi emang iya sih, apa ya, bisa dibilang kalau misalkan kita, tapi enggak jadi masalah menurut aku untuk mencoba hal sesuatu yang baru tidak masalah. Karena di situ bisa membuat kita tahu siapa sih kita nih, itu terus kapasitas kita sebatas di sini dan tidak bisa seperti orang-orang yang lain. Nah, Dulu aku sempat challenge dulu tuh. Soalnya dulu tuh kan gara-gara sempat dulu kan emang yang Warut kan gabut dah sih. Dapat view banyak, itu manusiawi dah sih kayak wah gila, di notice banyak orang nih. Wah, ini harus cari. Jadi haus dengan komentar orang, like orang. Jadi kayak pikiran gitu, cari view banyak, cari gini-gini. Jadi jadi ngikutin alur gitu. Orang bikin ini view banyak, bikin Jadi hilang gitu jati diri kayak wah kita bikin emang padahal awalnya pengen bikin karya nih. Emang niat sesuai passion gitu, emang hobi. Tapi gara-gara dapat doktrin kayak view subscriber ngikutin ini dulu aku sempat bikin PPAP channel PPAP challenge tuh lah. PPAP ke distrik ya? Bikin aku Pak. Pas nonton kok kayak gini. Jadi bukan kami ya? Jadi bukan. Terus sosokan ngevlog toxic gitu kan. Cepat-cepat reaction gitu. Itu aku delete semua Pak video Pak. Kayak tapi tidak apa-apa doh. Kalau aku bilang hal-hal kayak itu harus dicoba. Itu dia makanya dicoba, makanya aku coba itu kan. Iya, jadi coba tes bisa biar tahu. Ya saya sampai sekarang aku masih bingung kok orang bisa. Oke, kok yang ini kok bisa ya dia bikin reaction gini. Sama, orang nengok kau juga itu doh. Iya, makanya dicoba kan. Pas dites bisa. Iya. aku bikin video reaction pakai skrip, Pak. Lu nonton dulu dari awal nih. Aku bakal ngomong ini Jadi nggak bawa skrip, udah asli gitu. Kok orang bisa ya natural ngomong komentar tapi lucu. Iya. Udah, emang. Itu ada dua sih. Kuncinya. Kalau emang skrip satu lagi pengalaman. Pengalaman maksudnya gimana? Ya pengalaman kalau misalkan dia ada pakai skrip, memang dia sering. Oh emang suka komentarin ya? Emang baca tuh ya? Ya asli. Banyak sih yang aku temui orang itu dan itu aku salut. Itu iya. Sebenarnya tuh aku tahu tuh cara untuk bikin video ditonton orang tuh tahu. Cuma kok bisa? Kita tuh udah bisa cara jadi tapi orang. Tapi ada niat untuk nak bikin podcast, enggak kan? Cukup podcast Budak Jambi lah. Cukup podcast Budak Jambi. Cempedak entertainment terbaik. Bukan tersaingi, maksudnya itu setidaknya ya kalau terbikin ya alhamdulillah. Sekiranya terbikin ya alhamdulillah kan gitu. Karena bukan takut tersaingi, maksudnya itu kalau emang ada. Kalau emang ada ya. Kan bisa collab berdua. Asli. Iya kan. Cempedak Gistino. Waduh. Nggak pakai X tuh. Nggak. Kalau tidak berarti itu sudah punya orang. Gila sih. Tapi yang jelas Apple ya. Tiba bisa dibilang sampai ke Zeking ya, sampai ke repost ya. Zeking yo. Itu kok bisa? Itu video yang mana bisa di repost sama? Video yang baru sih. Itu berkat bersin hilang tadi itu. Oh. Gara-gara bikin itu banyak referensi coba. Ngeliat referensi ini tuh ngeliat kalau ada tutorial nih tonton. Terus kulik-kulik banyak ngulik sih sebenarnya. Betul harus. Cari referensi ini orang bikin ini coba tes. Sebenarnya tuh awalnya tuh bukan plagiat ya sebetulnya. Plagiat tuh kalau menurut aku tidak apa-apa sebenarnya. Bukan plagiat, pure plagiat ya. Cuma kalau untuk awal-awal nih nonton referensi, kita cari referensi, nonton 5 referensi nih. Kalau kita nonton seko referensi terus kita ambil ke kita dewe, nih nonton ini. Misal contoh nonton Zeking misalnya nih, dia punya ide ini. Kita comot benar-benar comot nih, kita jadiin itu plagiat. Benar. Tapi kalau kita nonton Zeking terus ada kantor-kantor lainnya yang sama, dari 5 itu kita ambil poin-poin yang ini dikit digabungin, itu jadi punya kita dewe. Kita awalnya kalau untuk mulai sesuatu yang baru nih dari referensi-referensi lain digabung jadi seko. Awal kayak gitu sih awalnya sih kalau mau itu akhirnya dapat.
Sebenarnya kalau dari aku dulu ya, Iya. yang masih susah sampai sekarang nih nyari karakter Pak. Sampai sekarang kan masih disebutnya Aldo nih Zeking Indonesia. Oh ini Zeking Jambi. Bukan Aldo disebut Zeking Indonesia. Jadi bukan yang dikenal tuh bukan Aldo Gistino tapi Zeking Indonesia. Zeking Jambi gitu. Nah, jadi belum nemu kayak oh ini Aldo Gistino nih. Belum ada. Nah, itu yang sampai sekarang masih aku cari nih. Kayak mana sih bikin ciri khas? Tak, oh ini kalau orangnya oh ini video Aldo nih. Oh ini Zeking nih. Itu yang masih susah sampai sekarang. Sampai sekarang belum ketemu Sampai karakter. sekarang belum dong. Atau mungkin sebenarnya ada orang yang ngomong karakter Aldo nih ini. Kalau dari masalah sih, dari itu kenapa bisa kayak gitu? Emang dari awal tuh pemalu aku Pak orangnya Pak. Dulu nih video-video Magic nih. Insecure. Kalau kata orang insecure. Yeah, that's right. Oh. Nah, pedih nih. Dulu tuh kalau bikin video tuh udah pernah ngomong. Emang baru-baru nih lah ngomong kayak bikin Magic nih ada interaksi ngomong bla bla sama. Dulu tuh cuma diem Magic kayak udah ngandalin editingnya beda karakter yang keluar. Baru sekarang mau coba kayak harus ngomong pakai bahasa Indonesia pakai senatural mungkin lah kayak mano aku kalau ngomong dengan orang kayak itu mau dibawain biar dapat karakter. Soalnya dari dulu makanya stuck sampai di situ-situ ya dulu. Aku dari 2015 sampai sekarang baru sekarang main. Sekarang. Karena baru mulai bikin karakter tadi. Dulu kan jadi banyak itu gara-gara ketemu dengan beberapa konten kreator juga sih. Dan kayak mana sih bisa gini? Duh, itu kurangnya ini. Seharusnya kau jangan malu. Dari banyak ribu tuh ada teman tahu. Katanya, duh, kok kalau bikin ini jangan kalau aku tengok emang pemalu, udah berani ngomong, coba ngomong. Setidaknya ada apa energi dari kau yang kasih ke orang gitu, biar orang betah nonton kau. Kalau nonton itu cuma diam terus ngedit, di tutorial banyak kayak gitu. Benar. Ya kalau bikin ya udah. Baru coba ya. Lumayan akad. Ya, benar. Itu salah satu pelajaran yang penting sih menurut aku dalam segi hal digital sekarang media digital sekarang lagi naik sih asli parah. Kalau kita ketinggalan kita bisa dibilang akan terus menerus seperti itu stuck di situ lah. Kalau kita udah cari tahu apa sih ini apa itu si A si B si C dan segala macam bakalan kena stuck gitu nah. Tapi yang jelas kalau sekarang kesibukannya emang lagi mau bikin konten-konten kayak gitu terus. Emang sekarang emang lagi fokusin. Udah YouTube lagi ini udah vakum berapa bulan. Udah jarangnya bikin video yang panjang gitu yang film segala macam. Soalnya ribet. Terus YouTube juga sekarang algoritmanya susah untuk naik kan kita masih kecil sekali ini. Kalau konsisten tidak bisa nih. Kalau untuk kayak aku nih bikin film, bikin ngedit bikin video nih syuting 3 hari ngedit bisa seminggu 2 minggu ya iyalah diupload ke YouTube siapa yang mau ngangkat maksudnya kayak YouTube kan untuk naik ke atas itu harus konsisten ya sih upload setiap hari nih terus baru algoritmanya ngebaca terus bakal naik. Kalau ini kayak aku upload 2 minggu sekali 2 bulan sekali bahkan ya iyalah itu masuk YouTube beda tuh di bawah-bawah dan harus dikorek dulu baru dapat. Benar. Jadi makanya udah. Kayaknya kalau YouTube ya udah kalau emang lagi pengen. Emang kalau tiba-tiba lagi pengen bikinnya streaming. Ya. Kalau emang lagi pengen baru. YouTube berarti sekarang YouTube emang udah terlalu nih. Jadi fokus ke IG sama ke TikTok BTW. Oh. Coba, TikTok itu mantap lah pokoknya algoritmanya. Nah, iya aku itu sangat dapat kabar dari Dimas, itu salah satu narasumber aku juga kemarin bahwa dia bilang sama aku TikTok ini bakalan bisa jadi sebuah media platform yang sangat bisa ngalahin YouTube nih. Sangat banget lah pokoknya. Dulu kan TikTok tuh kayak dianggap alay. Gitu kan. Aku bikin TikTok, upload video di TikTok apa dia. Joget. Nah, kan sih joget-joget ya sih. Tapi kalau cewek ditonton juga sama beda. Tetap. Terus gitu dah sih. Terus kayak gara-gara naik nih. Dulu kan sempat gara-gara vakum aku kuliah nih. Ya, jadi jenuh lagi tuh bikin video lama gini, tugas banyak. Jadi stuck dulu gara-gara kemarin skripsi Jambi. Selesai. Wah, ada 3W nganggur. Ini tunggu-tunggu nganggur ini enggak bikin video lagi. Jadi enak ya jadi pengangguran. Enak. Kalau jadi bikin video upload ke IG karena IG jarang upload juga. Dia naik ke beranda orangnya juga cuma beberapa persen gitu.
wah ini udah bakal bisa berkembang lagi nih kalau emang udah bisa. Coba aja TikTok ya. Masih TikTok tuh. Iya. Rupanya TikTok tuh algoritmanya beda jauh Jauh. dengan Instagram dengan YouTube. Soalnya ada di TikTok tuh ada yang namanya for you page tuh, Ya. FYP. Walaupun aku tidak main, aku mengerti itu. Nah, itu. Itu untuk masuk ke situ semua orang bisa. Betul. Semua orang mau kita ngerekam ini copy apa kayak tulisannya itu bakal bisa masuk FYP. Nah, FYP itu emang semua orang dari segala macam Indonesia, dunia itu bisa nengok. Tergantung konten kita nih, bisa orang nonton apa bisa beda nih. Ya. Upload dong ke TikTok, upload dah pakai hashtag dah pakai apa? Udah 400.000. Tuh TikTok besok 400.000 Pak, view-nya Pak. Tuh, wah, sih kok bisa 400.000? Ya. Ini nggak tahu coba aja. Oh masa FYP, wah FYP gini. Dan naik rupanya di TikTok mau nak follower semana juga itu udah penting-penting amat. Jadi tuh Ya, bener. nggak penting. Followers banyak di TikTok belum tentu banyak yang nonton. Betul. Itu ngupload dikit benita ketemu lah. Ketemu di TikTok tuh yang penting ada ini akun ini ciri khas kontennya apa nih? Beda dari yang lain yang penting upload itu udah pasti naik Pak kalau di TikTok Pak. Yang penting kalau udah punya ciri khasnya ya, udah itu naik. Itu udah step gara-gara naik itu jadi berkembang yang lain. Kalau TikTok bisa konekin IG dengan YouTube lah. Gara-gara TikTok upload terus view nambah mulai lagi muncul kayak wah semangat lagi udah bisa ada nonton konekin ke IG rame lagi dari YouTube rame lagi. Nah, dia sekarang fokusnya malah lebih ke TikTok aku bang. Kalau bikin TikTok dulu dah, lagi dari TikTok baru upload ke Instagram itu pasti rame pasti soalnya connect. Nah, dari TikTok udah sekarang kalau upload TikTok nih yang baru itu 1 juta dulu Pak yang nonton asli video ini pertama dapat anjir 1 juta cuy yang nonton kok bisa. Itu orang-orang pasti orang-orang baru bukan followers. Wah, ini udah platform ini yang paling ngebantu lah Pak. Yang paling ngertiin konten kreator tuh emang TikTok sih menurut aku. Asli. Udah gara itu udah. Terus sekarang kalau upload TikTok 1 juta lah terus lah kan. Anjay. Tapi takut sih aku TikTok bakalan jadi kayak YouTube juga gue bakalan takutnya ada peraturan-peraturan yang tegak-tegak baru lagi. Kak mungkin. Tapi kalau TikTok tuh enaknya ya, dia udah ada hak cipta Pak. Udah ada lagu bebas naruh kayak mana be. Terus konten juga bebas. Bahkan kita salah satu fitur yang paling aku suka di TikTok itu kita bisa balas komentar orang pakai video. Jadi misalnya kita upload video ini, dia komen, terus kita balas pakai konten kita lagi yang lain lagi. Jadi bisa dari video ini connect ke video sebelum connect ke video itu. Dari situ bisa connect gitu kan. Nah itu paling tuh balas sih kayak gitu fitur-fitur. Nah kalau TikTok sih kalau aku yakin ya. Kayaknya untuk kayak ada kayak YouTube AdSense. Kayaknya kurang lah. Kayaknya enggak sampai situ lah. Kayak YouTube kayaknya enggak dapat duit gitu ya. Mungkin ada ya, aku enggak tahu ya belum gitu. Tapi kalau untuk orang iklan kayak brand masuk iklan ini kayaknya dikit sih. Lebih berpotensi YouTube soalnya TikTok kan FYP kan semua orang bisa gitu. Betul. Jadi brand enggak terlalu berharap dengan konten kreatif, dia juga bisa bikin dewe jadi naik pasti itu. Tapi gila sih, masa aku media sekarang parah. Harus update terus sih memang. Update terus, soalnya baru-baru terus Pak. Apa yang tiba-tiba lagu pun challenge pun tiba-tiba sehari hilang cari. Kayak kemarin itu yang apa tuh? Berdading. Kenapa bisa? Orang ngomentarin gorengan. Bisa jadi aku tuh pengen aku besok suruh Aan lah pergi ke pasar keluarga sana beli cakoy cakoy gitu kayak apa kayak yang lain kan naik kan seberkembang secepat itu gitu. Dari dulu aku bikin video nih dan dia harus nge-tag semua orang harus dikata-katain orang dulu baru bisa orang tahu. Sekarang dulu orang nyebar dewe lah dia. Dan itu apa ya sekarang kan Aldo sudah di titik yang kayak ibarat kan tanpa harus susah payah. Maksudnya itu kayak sekarang ketika ngupload segala macam ada di atas follower untuk melihat atau segala macam gitu. Dan itu membuat Aldo semakin semangat untuk bikin video. Semangat untuk membuat suatu hal yang berhubungan dengan kalian Aldo. Tapi apakah itu bakalan kedepannya terus-menerus Aldo bakalan bikin itu terus? Bakal dong. Bakal menjadi sebuah keuangan pribadi kah?
Bisa. Iya. Iya bisa. Kalau bisa ya emang udah sekarang tuh emang udah hobinya kayak ini emang Aldo udah hidup videonya lah pokoknya lah. Nah. Udah editnya lah kayak udah ngasih kayak Aldo sang pengedit gitu ya. Udah ngedit, Aldo lah gitu ngerasa itu. Udah jadi kemana-mana. Kalau bisa dari konten-konten kayak ini lah. Ya, benar. Bikin ini, bikin magic. Terus. Kalau bisa. Dan sekarang sudah skripsi. Udah selesai, Pak. Kuliah sesuai dengan hobi. DKV. Kebetulan aku desain komunikasi visual. Nah, dari situ juga banyak belajar sih dari benar. DKV itu dengan editing juga dipelajari. Ya. Cara berpikir memahami audiens itu dipelajari di desain ngebantu. Di mana kuliahnya, men? Di Trilogi Jakarta. Oh alah, iya. Gila, men. Jadi yang nonton nih kalau menurut aku dari tadi Aldo ngomong bahwa ini nih suatu boom sih menurut aku, kayak ibaratkan kadang orang ngeluh untuk ngelakuin hal sesuatu yang menurut Doni sebenarnya Doni percaya dengan keahlian dia, tapi karena kadangnya itu tadi insecure tadi yang kita bilang kan. Terus itu banyak orang tuh kalau ngeluh tuh kalau yang kalau aku aja kan, wah aku pengen bikin kayak gini nih, wah tapi aku laptop. Lah kata tapi itu kayak ya terus iya tapi dah. Berhentilah kau ngomong Jo gitu loh. Tapi aku udah laptop, tapi aku udah ini. Aku pakai HP Odo cuy. Iya berapa? Itu tuh. iOS beda kenal aku dulu. Apa iOS? Dan tapi emang iya sih, itu harus berdarah dulu emang. Iya benar. Harus berdarah dulu, pahit nian gitu nah. Itu untuk hal yang harus kita lakuin. Untuk nemuin kau mau tuh pasti kau bakal ketemuin referensi yang emang kau nian gitu. Kalau kau nonton tuh oke aku ini nih. Itu bakal ketemu, itu kalau kau mau tuh bakal ketemu referensi yang kayak aku bakal bikin ini nih bisa. Apapun yang kau bikin pasti jadi sih kalau emang mau ya. Iya. Itu bisa. Kemarin pas di kuliah TA ya? TA. Ngangkat apa? Ngangkat perancangan snackable pada kuliner khas Jambi. Wah, itu Jambi sekali dong, kan? Itu dari keresahan juga. Nah, itu juga tadi kalau bikin sesuatu nih kalau bisa dari keresahan lah. Apapun nih kalau resah nih pasti jadi. Tuh Jo, tahu kan? Kalau emang ngandung apa nih? Apa bagian-bagian kabel-kabelan nih CPU semacam. Kau keresahan. Kau belit kabelnya meledak. Ya. Inilah kayak aku. Itu dia boom. Itu dia. Ini sebuah karya, Pak. Pak udah ngerti. Berarti kok kenapa lari ke kuliner? Udah aku kuliner tuh lebih ke objek sih. Oh. Kalau aku perancangannya tuh Halo. Orang syuting bapak-bapak. Jadi ketika pas TA segala macam tuh berarti emang objeknya kuliner. Nah, kalau aku perancangan itu snackable content. Snackable content itu mirip-mirip kayak itu lah, kayak konten-konten magic gitu. Iya. Cuma lebih ada objeknya gitu. Lebih objeknya banyak dimainin tanpa ada aku magic gitu. Jadi kayak mana cara mengemas konten dengan durasi yang singkat di bawah 15 detik. Soalnya sekarang di sosial media itu kan udah berapa juta sih orang yang upload. Yeah. Kita kalau penelitian ya, kita nengok konten ini di Instagram tuh cuma 8 detik paling lama. 8 detik scroll. Yeah. Apalagi ada iklan scroll. Yeah. Jadi kayak mana sih caranya kita bikin konten tapi dengan waktu yang dikit orang betah nonton, itu namanya snackable konten. Makanya disebut snackable itu bisa dicemil. Konten yang bisa dicemil gitu. Kalau nonton tuh kayak betah gitu. Benar. Nah, makanya snackable konten itu biasanya itu isinya emang yang kayak magic gitu, yang editing. Jadi visualnya ringan gitu, kayak backgroundnya polos, warna-warni, ada makanan, pengen dimainin jadi disulap-sulap apa kan, set. Yeah. Kadang looping dia ngulang dari 5 detik, terus tidak terasa nonton lagi. Jadi nyaman gitu. Nah, itu yang kebetulan aku bikin itu, terus ngangkat makanan Jambi. Nah, keresahan kenapa makanan Jambi, karena di Jakarta, Jambi pun orang tidak tahu dong. Kayak aku dari semester 1 kayak dari ini mana di Jambi. Oh Kalimantan loh. Wah, Kalimantan. Bisa Kalimantan. Tiba-tiba apa yang bagus di Jambi yo? Wah, iya juga ya. Yeah. Bahkan kita orang Jambi pun enggak tahu apa sebenarnya mau di Jambi. Kental arasi. Tempoyak, apa tempoyak tuh? Itu duren, sambal. Hah, kok duren? Nah, makin itu lagi. Yeah.
aku harus ngangkat udah gitu cari tahu lah. Soalnya gara-gara aku dewe udah tahu makanan Jambi pun khasnya aku udah tahu padahal orang Jambi gitu. Jadi aku tertarik nih, aku harus ngangkat Jambi ke di digital gitu. Iya. Soalnya jauhnya kan brandingnya susah loh kalau di Jambi. Betul sih. Apalagi makanannya kan, branding Jambi pun sampai sekarang kita belum tahu gitu. Orang-orang luar belum tahu gitu. Nah takutnya makanan Jambi ini gara-gara datik lagi orang yang kenal Iya. bisa diklaim orang. Iya, Hai. karena tidak ada yang bukan tidak mau maksud itu tidak ada yang apa ya memberanikan kayak ini loh. Dibanding Mungkin sudah ada. Dibanding minum itu kopi kayu manis kerinci, Iya. mending minum itu apa tuh lain hati, Iya. ya kan? Karena lebih itu gitu loh kayak ini lebih bagus diupload di sosmed gitu. Orang kan sekarang kalau nengok video tuh lebih penting bisa diupload di sosmed lah. Iya sih. Siapa yang mau ngupload makanan tradisional ke sosmed? Itu jarang kan? Jarang. Itu kayak apa dia dati kata-kata hati, kata-kata senja, ya ada dasar Janji. Nggak ada janji. Iya, nggak ada. Apa? Masa kopi kayu manis khas janji dan ada itu. Tapi itu aku sangat apa ya sangat setuju sangat Nah, ya makanya appreciate bahwa Aldo bikin sebuah TA kayak gitu. ya Ujiannya skripsinya mengangkat sebuah keresahan dalam segi itu sebenarnya sederhana loh. sederhana. Yang Sederhana itu maksudnya bukan berarti apa ya cuman kayak sederhana kayak kuliner orang kadang nggak kepikiran ke situ. Dan Aldo mengangkat hal itu dan itu menurut aku gila sih. lumayan. Kan kalau apalagi aku angkat itu juga snackable gitu. Snackable tuh aku sendiri juga baru tahu tuh. Kayak emang dari awal kalau aku mau ngambil tugas akhir tuh kayak gimana ya cara yang ya akunian gitu loh. Aku tuh pengen bikin yang visual effect yang editing. Cuma udah tahu ini istilah tersebut apa masa makan magic kuliner gini. Kebetulan aku ada datangin acara gitu di Jakarta. Ada konten kreator namanya TP Putra. Itu tukang bikin mirip-mirip tuh kontennya kayak magic. Cuma dia buat itu namanya ini tuh dia kasih tahu itu namanya snackable content. Itu dari luar udah nerapin bahkan ada kompetisinya gitu di luar negeri. Kompetisi snackable content. Kayak maksudnya cara nyampein pesan mempromosiin satu objek gitu. Tapi dengan video yang waktunya cepat. Gampang dimengerti orang, gampang ditengok, enak ditengok, bahkan nengok itu kayak pengen tengok lagi gitu. Itu namanya snackable content. Jadi wah, ini harus pelajari. Itu bahkan snackable content itu bukunya date, terus nyarinya date, bener-bener wah ini harus cari. Auto ya? Udah bukunya bahkan jadi bikin teorinya itu bahkan dikit. Jadi analisanya cari tahu. Ada. Kenapa nggak bikin Jambi? Ajak kawan-kawan bikin sebuah perkumpulan untuk snackable content nih. Bisa. Untuk bukan workshop, maksudnya saling sharing. Bisa. Dari hal Aldo yang tahu jadi orang yang nggak tahu bisa diajak untuk sharing. Itu tujuannya juga tugas akhir ini tujuannya untuk itu. Untuk soalnya di Indonesia ini udah ada yang tahu snackable content itu apa. Kecuali TP Putra itu yang ngasih tahu aku ya. Yang gak di acara itu. Nah kayak gitu. Punya ini tuh yang paling dibutuhin tuh sebenarnya konten yang paling dibutuhin itu sekarang ya dari sosial media. Nah itu makanya aku angkat kayak tugas akhir itu untuk biar orang tahu. Ada tuh konten yang bisa snackable content. Jadi sekarang tuh kalau kita nonton iklan tuh dulu kan iklan kan di TV semenit 30 detik. Iya. Nonton di YouTube kita skip bahkan. Mana ada lagi orang yang mau nonton iklan 1 menit 40 detik. Coba. Makanya berkembang sekarang tuh iklan dipotong jadi 5 detik bahkan. Tapi kayak iklan YouTube yang nggak bisa di skip itu bisa disebut snackable content. Soalnya gitu nih. Iklannya simple, date ngomong, date apa cuman apa kayak motion gerak gambar tapi nyampe pesannya. Itu namanya snackable content. Iklan tuh kayak gini sekarang bisa dikembangin ke sini. Udah makanya ngambil ke situ. Bikin snackable content. Gila sih. Aku baru tahu sih kalau iklan-iklan kayak itu bisa dibilang dengan snackable content ya. Boleh juga. Besok kita bikin ya. Wow. Kita bikin lagi ngomong tiba-tiba snackable content iklan. Jadi biar agak beda ya. Biar ada, gila PCB ada snackable content. Apa tuh? Tanya Aldo. Simple kok. Nak bikin beban orang tuh simple. Nggak mau ribet ya? Nggak mau ribet, tinggal bilang Aldo. Siapa Aldo? Itu buka aja di YouTube. Asli. Tapi sekarang pernah nggak sih Aldo tuh ada di mana di titik paling terendah Aldo? Titik terendah. Maksudnya terendah apa ya? Yang sampai kayak udahlah capek, aku udah mau lagi lah mau ngapa-ngapain lagi.
entah dari judgement orang-orang, dari circle Aldo sampai kayak Aldo sudah sampai di bawah nih gitu. Aduh, itu ya udah pas masa-masa kuliah sih. Masa-masa kuliah terus jarang upload video. Gara-gara jarang upload video, terus udah pasti rendah, pasti followers pasti turun. View pasti turun. Pasti video yang diupload udah bakal nyampe ke homepage followers lain tuh. Itu pas bikinnya susah nih, kayak pengen bikin video lagi ya. Niat udah bikin tuh kumpul, seminggu edit terus pas diupload udah nyampe 1000 yang nonton kayak kok gini, jenuhnya kayak emang aku udah berkembang lah. Kayaknya aku bikin video kayak gini nyadar ya. Kayak betul, gini. betul. Ini bisa turun bukan karena, bisa jadi karena aku udah upload, bisa jadi juga karena ya aku kayak gini lagi videonya. Udah pas dari itu aku belajar lagi cari rupanya ada lagi. Sekarang aku belajar 3D. Gue coba tes 3D kayak mana. Terus kalau video dulu kan bikin kayak Warnet itu kan ada ceritanya tuh, dari dialog dan segala macam. Coba bikin film yang ada dialognya coba bikin kayak gini. Udah ngulik-nguliknya terus yang ini, yang belum apa lagi. Jadi cari konten yang ini kayak belum tapi masih nyambung gitu. Yang belum coba. Iya. Udah sampai itu juga bisa balik lagi nya karena sekarang karena emang lagi gabutnya itu loh yang paling penting. Berarti Aldo yang kreatif ini gabutnya itu yang penting. Iya, benar. Aku baru pertama kali ketemu orang sekreatif ini cuma gara-gara gabut ya. Memang pasti gabutnya pasti gabut. Boleh. Biasa aku selain gabut apa lah ya. Yang lain ya. Nyemen. Oh ngapain? Ngaji gitu kan. Ngaji. Tapi yang jelas Aldo sampai sekarang udah nyaman Aldo dengan segala hal Aldo ngelakuin kayak sekarang. Nyaman karena sekarang karena banyak yang tahu, banyak yang support. Sekarang lebih banyak nih yang sekarang yang support. Itu sih. Cewek deh. Tipis lah lebih banyak yang support. Dulu kan kalau bikin video nih bantu aku gini kayak males gitu, aku sih nanti dapat apa-apa juga. Iya benar gara-gara sering lumayan ada perkembangan lah nih. Jadi kayak kayak ya lebih bikin seneng tuh pas udah ngebuktiin ke orang tua sih. Sadis itu. Tas lo. Asli. Nih, ini Pak ya. Dulu kan dari awal gara-gara aku sering nonton YouTube. Penasaran aku dengan di Jakarta ini gimana sih? Kayak orang tuh situ tuh kreatif semua. Aku yang bikin tuh bisa ketemu ngumpul bikin video rame-rame. Di sini awak syuting dewean ditengok orang. Di sini tuh kayak ngerasa dewean nih kayak orang yang bergelut di dunia kayak ini kayak gini-gini nih cuma aku dewe nih. Iya, benar. Jadi penasaran dengan Jakarta tuh gimana sih? Aku pengen bisa ketemu konten kreator lain gitu. Ya, bisa sharing sama hobi gitu. Dan akhirnya ketemu? Belum. Terus kayak gimana caranya? Berarti harus kuliah di Jakarta. Iya. Dan kuliah kita gimana ya kuliah YouTube lain nih. Di Jakarta sih paling banyak orang-orang kreatif ngumpul waktu itu ada UMN. Pas tengok harga kuliahnya 34 juta. Benar. Gimana dong cari duit gitu? Iya. Dari mana? Ngomong dulu nih ke mama kan. Iya. Mau kuliah Jakarta. Mana duit Jakarta? Cuma nih. Tiba-tiba langsung kegas kan, padahal kita lagi moodnya. Kayak mana? Tapi pengen berkembang. Kayaknya di sini tuh kayak itu kayaknya yang nyari tuh aku dewe enggak bisa sharing ke orang gitu. Itu di Jakarta tuh pengen nyari bisa sharing dengan orang satu hobi. Udahlah, coba akhirnya aku kuliah di bukan kuliah sih. Tahu Alkomtek gak sih? Depan ini aku tuh City penting gawe lah dulu lulus SMA deh. Komputer aja. Bikin konten terus aku Magic tuh 2016 waktu itu. 2016 konten Magic terus. Di notice sama Net. Sama Net TV. Baru dipanggil ini talk show waktu itu pernah jadi bintang tamu di ini talk show. Nyampe situ baru kasih dapat email. Aduh, mau dong jadi itu bintang tamu nih di talk show. Kok penipuan ini? Mungkin lah, masa kayak gitu, Cok? Macam kayak SMS 100 juta dapat undian di SCTV gitu ya? Iya, masa diundang? Wah, itu diam tuh Pak langsung. Bisa Cok kayak gitu, Cok. Padahal masih pakai Odo tadi tuh videonya.
Kan Pak sponsor dinner kan udah juga kemarin. Iya. Iya dah. Biayain dulu 2 hari. Oh. Email lagi. Pak gimana konfirmasinya ini dari akomodasi segala macam kami biayain kok. Serius nih. Iya. Baru bilang ke mama kan. Mak dapat ini. Udah lu coba telepon lu nih nipu nih kan. Iya. Sama pikiran kan. Iya. Mak nipu tuh mak bilang Iya. coba tengok. Pas telepon deponya Nian. Oh, gitu. Nian. Anjir ke Jakarta aku coba. Ke Jakarta dia kan gara-gara itu tuh. Jadi kayak berubah gitu pikiran mak. Aldo ini bisa nih. Iya. Jadi dia dulu baru ke Jakarta, sampai Jakarta di mobil gini. Pesak gedung ya? Ya. Ada kanan lagi. Billboardnya lah. Iya. Lebih besar daripada hotel sini dong. Bangsat. Billboard benar di kala itu. Ini. Jangan disebut malu lah orang. Oh iya. Jambi mantap. Wah. Ada hotel besar. Terus habis itu udah itu baru pengalaman. Ya. Itu aku tidak bisa bahasa Indonesia Pak sekali Pak. Cuma bisa iya tidak, cuma iya enggak. Ya. Dan nyampe Jakarta, apa tadi ngomong ini? Bapakku itulah pede-pede lah bisa loh. Masa tidak bisa ngomong sama orang gampang lah. Apa tahu cuma iya enggak lo gue doang. Iya. Di situ nengok di YouTube aja. Biasa awak ngomong caco-caco di sini. Aku kau. Nyampe situ bisa. Duduk lah masih di intro suruh terus boleh ngomong kan. Gimana do? Iya. Gitu doang Pak, bro Pak. Asli Pak. Itu benar-benar kayak momen nih yang seharusnya bisa aku nunjukin aku tuh bisa ini loh. Iya. Hilang Pak semua Pak. Kalau nonton video ini talk show tuh kayak duh kok kayak gini loh. Mas, ulang lagi ya. Aku tonton lah penasaran. Parah Pak. Ekspresi Kan gimana? wah jadi kan ditonjonin tuh video aku tuh Pak di interview. Ini video Aldo tuh bikin gini-gini. Wah keren. Jadi gimana dong mulai dong? Iya. Gitu Pak. Jadi itu dibantu-bantu sama yang lain. Oh jadi gini. Iya. Jadi iya enggak itu keluar. Udah. Pas itu kayak senang kayak Mas. Pas nonton acara kayak iya. Malu Pak. Iya. Kayak gini, aduh jangan. Itu langsung aku latihan segala macam. Udah aku harus bisa ngomong gini, harus bisa berlatih ngomong. Baru banyak dari pos orang, banyak. Terus ada lagi ada Metro waktu itu sempat notice ngapa video. Dari situ baru orang tuh mulai ngerasa nih. Oke, bisa. Kayaknya ini tidak main-main. Kayaknya aku tidak main-main di sini, emang serius gitu di bidang ini. Ya. Jadi mulai itu disupport tuh dari situ tuh. Udah kalau bikin video gini udah. Soalnya emang aku enggak suka Pak kerja nih jam 5 harus balik. Kerja harus ada jamnya gitu. Jam segini aku kerja jam 5 aku balik. Bebas ya. Terus aplikasi ini terus aku enggak bisa Pak gitu. Jadi aku harus kerja tapi apa yang aku mau gitu. Oke, gara-gara itu udah karena masih ada duitnya masih cuma kontak lah terus tuh. Udah kayaknya cara satunya udah aku bikin video terus datang baru akhirnya kampus nih kampus Jakarta di email gara-gara notice video udah katanya ini udah bisa nih masuk kampus ini masa biaya bisa dipotong langsung wah sih gara-gara video tembak kayu tuh nah Ya. gara-gara tembak kayu terus penasaran terus gini kuliah Cok. Jadi duh serius loh iya kok itu juga udah berani kan kayak kuliah di Jakarta ya Allah udah pernah keluar rumah teman rumah yuk nih main tiba-tiba Jakarta iya nih handu kau nak dewe situ ada apa lagi boleh penting pengen berkembang tuh apa pengen kayak aku nggak pengen kayak gini kayak kurang kawan sharing hobi gitu Pak. Ya benar. Aku harus emang benar harus keluar kayak mana sih pandangan di luar tuh kayak mana iyalah Jakarta lagi kan Jakarta, Dan akhirnya disitulah. Jakarta ngekos 2 hari 3 hari nyesal Cuk kawan gak tahu cara ngomong awalnya gitu tuh awalnya nih tuh nyampe wah Jakarta ngapain terus ketemu kawanan lu gimana kira-kira kok lu kayak mana cara ngomong ini kayak iya gue udah dari itu
Mulai gara-gara itu terus mulai belajar tuh pandangin nilai orang, oh, cara ngomongnya kayak gini, cara ini kayak gini. Kayak mana bi orang notice aku ya? Yang dari Jambi dulu rambut aku merah pak. Oh, nak ngalahi Otto ya? Oti itu loh. Iya, nak ngalahi Otto. Itu kan kayak dulu tuh aku tuh Sempat warna-warni. ya warna-warni dulu tuh gak pernah nih warna rambut nih. Aku dong kawan aku tuh penasaran. Itu kayak mana cara warna rambut deh? Ibu tes weh. Warnain lah tuh merah. Bukan merah, bleaching tadi. Kuning. Awal bleaching kan gambarnya putih dah sih. Iya. Putih ini gitu keren. Pakai kok panas. Dulu banyakan jadi kuning. Iya. Kuning jadi merah. Ih. Gitu. Aku lah enggak bawa itu udah hilang kan. Iya. Hilang bawa Jakarta. Dulu setelan baju tuh ya Allah kaos merah gitu. Nengok ya orang jijik, Pak. Udah kampung nih pasti nih. pasti udah rambut merah, jarang ngomong. Iya. Logatnya. Itu aku rasain, Mak. Itu kayak gini kehidupannya. Kayak mana aku bisa ngebaur. Kayak mana seenggaknya aku nunjukin lah, aku tuh sealay-alaynya kampung-kampungnya aku bisa bikin video tau. Ya pun jelek dikit loh, aku ada nilai plus gitu. Tapi gimana cara aku nunjukinnya? Apa tuh? Itu tes tuh. Gara-gara itu aku nongkrong ke tempat ini, cocok. Kayak mana? Seminggu, aku seminggu nyampe itu kuliah sampai jam 12, jam 1 di kosan sampai malam. Ya Allah, ini aku nak 4 tahun di sini. Balik, ini mending. Aduh, benar. Sempat nyesal tuh aku Jakarta. Wah, gimana nih? Tapi gara-gara itu kayak udah bisa. Harus setidaknya orang gak usah kasih tau, aku bisa bikin video tau, kalian pasti tengok IG aku, kalian pasti suka. Udah kayak gitu. Jadi gimana caranya? Aku ingat Warot tadi kayak kalau jangan bikin orang tuh suka dulu dengan kita nih. Betul. Jangan, kalau lebih mudah bikin orang benci dengan kita daripada bikin orang suka dengan kita. Jadi tujuan aku yang penting orang tuh notice weh. Ada aku tau di sini, semerah-merahnya rambut aku. Gitu. Tapi belum sampai bentuk warna hijau dahak kan? Hijau dahak kayak mana, Pak? Aku sudah, jangan. Sudah jangan. Nah pas Nah, warna-warni, aku lah bisa ngalahin. Nah pas itu gara-gara itu dah ya. Iya. Ya kayak mana cara aku nunjukin kalau aku tuh ada lagi tim bisa ditonjolin gitu. Udah, jadi kawan kelas nih. Aku rekam, Mbak, diam-diam, Mbak. Rekam orang presentasi aku rekam. Orang lagi. Oh, belajar di situ maling bahasa kasarnya. Maling. Ada tugas bikin video. Kenapa kelompok cuma diam-diam, meja-meja. Aku udah bisa ngomong bahasa Indonesia, Pak. Cuma Duh ini, dia lagi beli ini, nggak tahu ini. Oh, udah caranya orang notice. Susah untuk kita kan nggak bisa ngomong dengan orang nih. Aku udah bisa ngomong, wah aku ini nih. Biar orang B dulu yang nanya gitu. Gimana caranya biar orang bisa nanya gitu. Orang B nggak beda dengan aku kan. Biarpun merah. Itu udah jadi bahaya jokes budak di sumpah. Aki gue pancing lagi dah selesai ngomongin. Aku rekam orang presentasi, aku rekam orang bikin tugas video nih. Aku diam-diam, Mbak. Orang lagi tukar memori, kirim file, aku ambil memori aku, ini laptop aku. Itu video tugas orang tuh, orang presentasi. Padahal enggak kenal aku dah. Aku dah dari itu bahan-bahan footage orang presentasi aku rekam tuh aku edit. Aku bikin meme. Jadi orang presentasi aku musik-musikin tiba-tiba ada rasa enggan. Cicing orang lagi presentasi kan. Dia ngomong tiba-tiba. Pokoknya jadi meme lah itu orang-orang presentasi. Terus aku bikin akun. Abang tahu itu dah hati-hati di internet dan di Twitter. Ada di internet itu dia bikin post gitu lah. Hati-hati di internet. Aku jadi dari situ. Kampus aku namanya Trilogi. Aku bikin hati-hati di Trilogi. Dan aku bikin akun hati-hati di Trilogi. Aku upload meme itu tadi. Aku cara tahu IG orang tahu semua. Oh nanti gini. Aku tag semua. Aku tag, Pak. Budak nih. Tinggal tunggu. Tinggal tunggu tuh. Ini antara aku bakal dimusuhin. Apa kau nak dibunuh dulu? Apa dah aku balik di Jambi, diusir. Pasti besoknya ntar masuk kelas orang ngumpul, Pak. Oh itu udah. Oh gila, siapa yang bikin itu? Hasil kayaknya. Joker udah ini lah. Aku rasanya ini ya. Itu, Pak. Jadi wah berhasil. Wih keren komen. Wah lucu ini siapa nih? Ada juga yang kesal. Wah aku kayak gini lagi presentasi gitu.
terus footage masih banyak, aku edit, upload tiap hari, ada konten terus. Wah gila keren, hati-hati terus sampai dosen tahu Pak. Wah gini siapa yang bikin, dari tahu kan. Dan mungkin yang curiga Aldo dah, oh masa udah kayak gitu kan. Rambut merah gitu. Baru aku udah ngomong itu tadi. Ya mungkin lah dia yang bikinan. Aku diam ya. Nah dia upload terus tiap hari. Terus ada tugas susah nih, aku bikin meme kali ini. Udah, akhirnya nah itu hati-hati di teknologi itu lebih terkenal daripada Aldo Gistino. Baru gara-gara itu ada tugas kayak pakai sosial media lah. Jadi kami saling tahu IG masing-masing. Jadi baco, akhirnya ada tahu IG aku dan emang ada bikin video. Dia nih rupanya. Mulai dari itu langsung, kok Aldo yang bikin gini ya? Wah gini. Baru akhirnya orang tahu, baru akhirnya orang ngomong dengan aku. Dari segala macam orang nggak pernah ngomong dengan aku. Jangan dia dengeran kok aku. Doh, ini kau bikin ini kan? Keren gini. Ya baru dia ngomong tuh kayak gini, cara berbaur tuh kayak gini. Itu baru gara-gara gabut lagi kan? Ujung-ujungnya gara-gara TKW. Aku Jakarta jauh, masa dati hasil, masa balik cari kawannya kayak gitu udah jatuhin orang. Ujung-ujungnya jadi bikin aib orang. Jadi orang kenal oh aduh ini bikin ini. Udah kawan. Baru akhirnya jam 7 malam, jam 10 baru udah ke kosan. Dari jam 1 siang aku di kosan, sekarang masih malam. Aturan kemarin tuh bikin jangan nama Aldo Apo gitu. Sang rambut merah. Sang rambut merah. Itu aku tanya tuh. Itu seru tuh. Sekarang akrab ya. Kayak mana kemarin aku pertama kali? Dia langsung Pak. Nanti jelasan apa kok Itu sudah tuh. Kalau lagi kayak mana kau pertama kali dengan aku? Gitu dia kayak gitu Pak. Pokoknya alay, kampung, tidak jelas. Gara-gara itu, ini aku bikin jadi meme orang-orang tuh jadi ada yang beda gitu dari area-areanya. Tiap orang tadi beda tuh. Gila sih. Aku sih sangat apresiasi Aldo kau bisa kayak ini. Tapi kalau di Jambi sekarang kau udah dikenal orang kan? Dikenal maksudnya gimana? Dikenal dengan karya kau. Beberapa sih, tidak ada besar sih kalau Jambi. Memang tidak terkenal sebenarnya Pak. Tidak terkenal amat lah. Dikenal tuh ya udah paling kenal. Tukang ojek masih kenal lah. Enggak kenal. Kalau tukang ojek sebelah rumah kenal lah. Itu. Kayak gitu-gitu. Kan sempat aku naik ojek gitu nah. Itu kan sang rambut merah nih ojek saya kata. Nah, tapi yang jelas ini bisa jadi suatu pembelajaran bukan buat aku pribadi tapi juga buat kawan-kawan bahwa aku sering kalau misalkan nge-podcast kayak gini, ngomong kayak gini, ketika ada hal di mana pengalaman dari narasumber yang beda atau yang belum pernah aku lakuin atau belum pernah yang aku dengar, aku selalu menanyakan hal itu seperti apa. Kadang kayak kita ini bisa dibilang kayak tadi ketika ngomong masalah karya segala macam pasti lari dari keresahan. Sebelum menjadi keresahan itu menjadi sebuah karya, pasti sebuah ada salah satu yang bikin supaya dia up-nya tuh enak. Ya pertama mood. Karena sih jago mood tuh yang paling harus kita jago nih sebelum kita membuat karya. Itu yang paling penting menurut aku. Makanya kayak Aldo nih gabut, dia bisa gini-gini. Yang aku pandang mempelajari suatu hal dalam segi misalkan kau jarang ngomong depan orang banyak, yang sekarang sudah bisa ngomong kayak gini, itu sebuah proses yang menurut aku tidak mengkhianati hasil. Dan itu harus orang yang nonton mungkin atau yang di sini pun juga harus tahu bahwa segala sesusah apapun pribadi gitu kalau kita mau belajar pasti ada jalannya. Benar. Gila, aku kok bijaknya nih. Parah. Cepet dah entertainment terbaik. Apa tuh? Asli. Wow. Aku udah bikin kata lagi ya. Anjing lah kamu tuh. Ayolah. Tapi jelas tuh kayak bisa dibilang sekarang kau mau pengen membuat hal apa lagi sih, kedepannya nih untuk Jambi yang untuk Jambi. Iya untuk Jambi. Wow. Kalau kita kalau untuk cewek kan bisa. Untuk Jambi. Untuk anak mudanya. Mau bikin wadah kah? Mau bikin sebuah sekolah kah? Nah kalau untuk Jambi sih aku tidak spesifik Jambi ya. Aku cuma untuk membuktiin kalau
di Jambi tuh banyak orang kreatif. Di Jambi tuh bukan cuma Jambi tuh banyak orang yang kreatif, bukan orang-orang biasa bisa ngalahin yang di ibu kota bisa ngalahin. Cuma kita ini takut untuk beda gitu. Kalau yang bisa kayak contoh aku syuting nih, orang nengok syuting. Orang syuting gak jadi artis ya. Pikirannya masih gitu, Pak. Enggak berani kayak ditengok orang, enggak berani ditengok beda, enggak berani gila, enggak berani aneh gitu. Nah, Seharusnya kau berani aneh dulu, soalnya aneh itu beda. Kalau kau jadi aneh nih, itu kau pasti dinotis. Jangan usah takut jadi aneh gitu loh. tapi harus pakai rambut pirang kan? Tidak harus. Iya. Tapi kalau mau. Tapi tidak mau. Aku juga pernah kalau itu. Hijau dah. Sudah. habis. Bisa lah, aku tunjuk ibu aku aja kan. Ya, kalau yang Jambi sih, cuma untuk ngebuktiin kalau misalnya orang Jambi tuh ada tau yang bisa Ya. efek, ada tau yang bisa bikin konten kreatif tuh ada kalau di Jambi. Udah melulu orang ibu kota sekarang kita lo gue terus apapun lo gue. Ada tau yang Ida. Iya, benar. Yang Aku Dio. Benar. Aida. Itu ada tau. Apa? Banyak tau. Nah itu tapi kadang aku kalau bikin video tuh kalau tanya pas tuh Jambi nih, aku dari Jambi dari Jambi. Jadi orang tahu nggak? Oh ini ada dari Jambi. Benar. Gila sih. Kita ngebuktiin kalau Jambi itu beragam tuh orangnya tuh banyak orang yang kreatif juga. Iya. Di ibu kota gitu. Betul. Dan sekarang intinya dalam segi hal kita dari tadi kita ngomong, semoga yang nonton bisa dapat sebuah omongan pesan dari proses Aldo dari titik dari yang kayak notabene insecurean. Insecure. Iya kan? Terus nggak tahu apa-apa dari hal dulu tuh yang seperti apa, sekarang bisa tahu segala hal dengan masalah edit dan visual segala macam. Bisa kayak jangan nengoknya pas di titik sekarang, tapi tengok Aldo yang kemarin. Ada yang kemarin. Iya, kemarin dia pakai baju apa, sekarang abu besok pas kemarin tuh dia apa gitu kan. Jadi biar orang tahu jangan cuma sekedar mau enaknya weh. Jangan tahu instan segala macam. Tapi aku kan bikin video tetap pakai baju kemarin, Bang. Sama. Oh, ini nak lucu lagi yo, Jo. Ya, emang iya. Oh. Emang iya, Pak. Aku nak closing ya. Emang baju aku itu terus, Pak. Iya. kan? Aku nak closing. Maaf, itu tadi cempedak people. Tapi jelas terima kasih banyak, Do. Yoi, Sudah thank you Bang datang Panjul. di podcast Budak Jambi. Podcast Budak Jambi, keren. Baru kali ini dipanggil podcast, terima kasih. Ngapa nak diundang ke radio lagi? Aku ada link ya. Pesan dong. Oh iya. Benar tuh. Jadi ciri khas podcast Budak Jambi ini ada quotes. Jadi Aku bikin quotes. harus ada quotes memang. Memang harus ada quotes. Apa ya? Iya, karena ini jebakan Batman kan kami. Harus ada quotes. Bukan prank ya, tapi jebakan Batman. Pesan moral, apa kek? Aku ada sih, tapi bukan aku yang bikin quotes ya. Cuma aku megang quotes ini dari Uus. Ya. Ya aku selalu megang quotes ini atau diri aku gitu. Ya. Kalau mau jadi star, jangan lupa huruf T, star. That's right. Yoi, benar. Yang penting itu start dulu lah, baru kau jadi star. Itu dia. Terima kasih Uus kamu kita. Iya. Oke, terima banyak tuh sudah datang di podcast Budak Jambi. Jadi buat kawan-kawan jangan lupa nih ditonton ya, tonton pastinya. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye.